Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrikan. Saya tergabung di kelompok tani Sidodadi, Desa Jimbarang, Kecamatan Magojo, Parepati. Profesi saya petani dan peternak. Awal mula saya jadi petani itu kebetulan saya dari kecil anaknya petani. Jadi saya sudah terbiasa di dunia pertanian ya. Sebelumnya saya juga lulusan sekolah pertanian, jadi saya mau memanfaatkan ilmunya saya yang saya dapat di sekolah pertanian. Jadi saya lulus tahun 94, terus 95 itu saya kerja di PTP 18 Kalimantan. Ya, selama 2 tahun, habis itu saya kembali ke Jawa, terus bekerja di pestisida. Di samping saya bekerja di pestisida, saya ada kesibukan di pertanian. Jadi sewa lahan, terus macam-macam, dan ternak mulai tahun 2012 gitu. Jadi saya kerja sambil petani sambil peternak. Kalau di sini 3 kali tanam, Mas. Jadi MT1, MT2, MT3. Jadi gini, IP3 itu yang jelas itu yang dinanti-nanti petani, Mas. Karena IP3 biasanya harga gabahnya sangat mahal. Jadi kalau yang MT1, MT2 itu kurang begitu bagus, tapi yang IP3-nya ini yang bagus. Itu karena harga gabahnya pasti tinggi, sampai mencapai 8.000 per kilo. Kalau di sini 6.500 paling rendah, Mas. Jadi di sini rata-rata paling dibeli dari luar itu sekitar 68 sampai 7,3. Responnya petani sangat bagus. Jadi sebelum itu kan, sebelum ada penetapan 6,5 itu harga gabah kan bisa di 5,5, kadang kurang dari 5.000 biasanya itu. Kalau di sini dominan Inpari 32 sama sekarang baru-barunya itu Inpari 49 sama M70 yang 70 hari. Karena kita biasa pakai yang 2 musim itu pakai umur panjang yang 110 hari, terus yang 1 kali musim yang umur pendek 70 hari karena ngejar waktu biar tidak terkendala di kemarau, di air atau apa. Rata-rata di Desa Jimbaran itu paling maksimal sekitar 8 sampai 8,5 ton biasanya. Tapi kalau di MT3 biasanya bisa capai sekitar 9,5, juga ada yang capai yang bagus 10 ton. Dengan program Pak Bupati saat ini tuh lebih bagus, itu banyak yang mengikuti pola aturan Dinas Pertanian dan penyuluh lapang itu bisa mencapai 10 ton. Kalau di sini untuk tanam pakai mesin itu sudah ada, terus traktor sudah ada, roda 2, roda 4, terus kalau panen pakai kombin sudah. Saya mulai beternak itu tahun sekitar 2012 ya, karena dulu bapak saya itu pedagang sapi dan saya juga minta bapak saya untuk belajar jadi pedagang sapi, tapi tidak boleh, dan akhirnya saya mau tidak mau bagaimana saya supaya bisa punya sapi, akhirnya saya izin untuk beternak. Jadi sambil saya kerja saya beli sapi dipelihara, yang melihara ya tenaga ya. Kebetulan waktu itu harga sapi masih bagus dan murah di 2012. Ya, saya berusaha untuk bagaimana supaya saya bisa ternak sapi. Tapi pertama yang saya lakukan di ternak sapi itu masih bingung karena masih belajar ya. Jadi tidak seperti ternak waktu zaman saya kecil. Kalau kecil kan cuma ternak itu buat sambilan ya. Jadi petani itu punya ternak di rumah dari sawah, bawa rumput pulang. Sekarang tidak bisa kayak gitu. Sekarang itu ternak itu harus betul-betul dikondisikan, karena kalau penggemukan itu kan harus sapi itu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan harus sudah bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar rugi dipakan biasanya gitu. Tapi yang saya lakukan di sini enggak seperti itu. Saya juga melakukan setiap 6 bulan keluar, tapi saya punya sapi yang mungkin di kandang harus 1 sampai 1,5 tahun, karena saya biasa memelihara sapi jumbo ya.
Jadi pesanan yang 1 ton, 800 kilo, 900 kilo itu harus saya pelihara sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Itu yang mungkin pesanan di hari kurban saya sudah sering dapat pesanan yang bobot 1 ton, 1 ton up, 1 ton lebih itu. Banyak pesanan yang dari Jakarta, Bogor. Saya biasa pakai konsentrat sama katul sama ampas singkong. Jadi ampas singkong, di samping itu pakai hijaunya rumput gajah sama ya jerami padi bekas panenan padi. Menurut saya pribadi ya, melihara sapi itu harus ada dasar hobi. Kalau nggak ada dasar hobi kayaknya nggak ada rasa gimana gitu loh sama sapi. Kalau saya memang dari pertama melihara itu hobi dulu. Jadi kalau nggak hobi ya mungkin nggak bisa, karena sapi itu juga punya naluri seperti manusia mungkin. Kalau enggak itu susah gemuknya juga gitu. Jadi sapi itu harus, kadang ya saya bicara sama sapi biasa gitu. Tapi kalau didiamkan aja habis makan tinggal pergi nggak bisa gitu. Jadi paling tidak habis makan ditunggui sambil rokok atau sambil apa gitu, sapinya jadi tenang gitu. Apalagi diputerin musik itu sapinya juga paham. Untuk kita bisa pensiun dan bisa punya rencana yang bagus, itu sudah dipikir matang-matang. Jadi tidak selamanya kita itu bekerja sama orang lain atau di perusahaan misalnya. Suatu saat kalau kita sudah tidak dibutuhkan sama perusahaan, ya paling tidak tetap bagaimana supaya kita sudah punya usaha. Jadi sambil bekerja kita harus menciptakan usaha dulu. Kita punya usaha sambil bekerja itu lebih bagus daripada kita keluar dari perusahaan baru menciptakan usaha. Itu menurut saya kurang bagus. Jadi pas suatu saat kita sudah mencapai titik puncak atau mau pensiun, kita sudah ada topangan daripada biasanya kita bekerja terima gaji lah setiap bulan. Nah, sekarang sudah tidak bekerja, mungkin sudah meneruskan usahanya sendiri, kan sudah aman. Jadi jangan memikirkan kita misalnya bekerja itu selamanya akan bekerja terus sampai tua, nggak bisa gitu. Nanti paling tidak di masa akhir itu bingung kita, mau keluar kerja itu ya apa yang harus kita lakukan, nggak bisa. Misalnya kita dapat uang pensiun atau uang pesangon misalnya, buat membangun suatu usaha itu belum tentu langsung jadi. Harusnya usaha dibangun dulu sambil kita kerja, setelah kita pensiun dapat uang pensiun atau dapat apa, kita langsung masukkan ke situ sekalian. Saya memilih di pertanian dan peternakan karena saya sudah berkecimpung dari kecil ya, karena saya juga anaknya petani ya, mungkin pertanian itu lebih cocok dari mungkin hobi saya juga ya, ternak juga hobi saya. Kalau usaha lain mungkin sudah pernah mencoba beberapa kali tapi kurang begitu memuaskan. Sebenarnya peluang di pertanian itu banyak sekali, bukan cuma petani padi aja ya. Kita bertani di rumah aja sekarang bisa. Contoh aja sekarang kan banyak greenhouse, tanam melon atau apa. Ya itu memang perlu biaya semua, tapi biaya itu lebih mudah sebenarnya. Kalau kita memang punya semangat, punya tekad, kita sudah disediakan pemerintah ya, misalnya saat ini kan ada pinjaman bunga rendah kayak KUR dan macam-macam itu. Nah itu tinggal semangatnya anak muda itu, tekadnya ada enggak? Kalau ada harusnya mau gitu loh. Sebenarnya pemeran pemerintah ke kelompok tani dan Gapoktan itu sekarang saat ini ya itu bagus. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang ada di desa-desa, di kelompok tani atau di Gapoktan itu banyak pelatihan, dan program pemerintah itu banyak sekali yang diterjunkan di kelompok-kelompok tani. Dan mungkin setiap 3 bulan sekali itu ada sekolah lapang ya. Di sekolah lapang itu setiap kelompok tani dikasih bimbingan, jadi untuk membuat atau mengatasi beberapa masalah ya. Mungkin di sini kan banyak masalah, ada OPT dan macam-macam, tanam terus panen, itu sudah ini pemerintah semua. Jadi sebenarnya saat ini pemerintah bagus untuk mendampingi kelompok tani dan Gapoktan. Untuk anak muda untuk saat ini dan seterusnya itu seharusnya bagaimana supaya bisa menciptakan bisnis atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya, terutama bertani ya. Sekarang bertani bukan bergelut dengan lumpur ya. Anak muda paling tidak paham bertani itu saat ini bisa di rumah, bisa di sawah, bisa di mana aja lah, pokoknya dengan bertani itu anak-anak muda paling tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi tidak melulu cari kerja di perusahaan-perusahaan. Sebenarnya bisa diatasi itu. Anak muda harus lebih semangat.
Banyak sekarang anak-anak muda yang menciptakan teknis-teknis yang di pertanian itu, contohnya ada greenhouse melon, greenhouse cabai dan macam-macam yang mungkin saat ini bisa untuk contoh ya di dunia pertanian.